Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, nama saya Alinur Afifah dari kelas 12E dan di sini saya akan mengerjakan tugas dari Pak Bimo untuk penambahan nilai dari ulangan harian kemarin. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bab 1 perubahan sosial. Di video ini akan ada beberapa submateri yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian dan karakteristik perubahan sosial, lalu yang kedua yaitu teori perubahan sosial, lalu yang ketiga bentuk-bentuk dari perubahan sosial, yang keempat faktor yang mempengaruhi perubahan sosial, dan yang kelima adalah dampak dari perubahan sosial. Pertama-tama saya akan menjelaskan submateri mengenai pengertian dan juga karakteristik dari perubahan sosial. Pengertian perubahan sosial adalah proses modifikasi suatu struktur sosial atau pola budaya dalam suatu masyarakat yang dilakukan dari waktu ke waktu. Dan juga perubahan sosial ini memiliki karakteristiknya sendiri. Tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang karena pada dasarnya manusia selalu tidak puas dengan dirinya sendiri. Lalu yang kedua, perubahan yang cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi yang membuat para masyarakat ini harus melakukan penyesuaian diri lagi. Lalu yang ketiga, perubahan sosial terjadi di bidang imaterial dan material karena keduanya memiliki hubungan timbal balik. Submateri yang kedua akan menjelaskan tentang teori-teori perubahan sosial. Jadi teori perubahan sosial yang pertama adalah teori siklus. Teori siklus ini melihat perubahan yang terjadi pada masa sekarang itu memiliki kemiripan dengan perubahan-perubahan yang telah terjadi pada masa sebelumnya. Dan ini menyerupai spiral, yaitu dari primitif, tradisional, dan juga modern. Lalu selanjutnya ada teori gerakan sosial. Perubahan sosial peradaban ke suatu peradaban lain biasanya tidak selalu melalui jalan damai, tetapi juga terjadi gerakan-gerakan kolektif. Selanjutnya adalah teori modernisasi. Negara-negara terbelakang biasanya akan mengikuti perkembangan pada negara-negara di bagian barat. Selanjutnya adalah teori perkembangan atau linier yang terjadi dalam dua teori, yaitu teori evolusi dan juga teori revolusi. Penganut teori evolusi berpendapat bahwa manusia berkembang dari primitif, tradisional menuju masyarakat modern yang lebih maju dan kompleks. Lalu pada submateri yang ketiga yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk perubahan sosial yang pertama adalah berdasarkan kecepatannya, yaitu ada perubahan lambat dan juga perubahan yang cepat. Perubahan lambat atau evolusi, yaitu perubahan yang terjadi dalam jangka waktu yang lama dan lambat. Contohnya itu perubahan mata pencarian masyarakat dari berburu menjadi bertani. Lalu selanjutnya ada perubahan cepat atau revolusi, yaitu perubahan yang terjadi dalam waktu singkat atau cepat. Contohnya revolusi Prancis dan revolusi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua berdasarkan ukuran atau intensitasnya, yaitu ada perubahan besar dan perubahan kecil. Perubahan besar adalah perubahan yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Contohnya itu adanya penemuan internet dan juga ponsel yang berdampak pada cara berkomunikasi dalam masyarakat. Lalu selanjutnya ada perubahan kecil, yaitu perubahan yang hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang dapat merasakan. Contohnya itu adalah bahasa slang yang terjadi di beberapa kalangan. Yang ketiga ada berdasarkan prosesnya, yaitu yang direncanakan dan juga yang tidak direncanakan. Proses yang direncanakan adalah proses yang dimana manusia ingin melakukan suatu perubahan. Contohnya itu dengan adanya program KB untuk menahan populasi yang lebih banyak lagi. Lalu yang selanjutnya adalah perubahan yang tidak direncanakan, biasanya menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Contohnya itu seperti bencana alam. Lalu yang keempat adalah berdasarkan sifat perubahannya, yaitu ada struktural dan juga proses. Perubahan struktural adalah perubahan yang sangat mendasar yang seperti terjadinya reorganisasi dalam masyarakat. Lalu yang kedua adalah perubahan proses, yaitu perubahan yang tidak mendasar atau penyempurnaan dari perubahan-perubahan yang sebelumnya. Selanjutnya adalah berdasarkan arah perubahannya, ada progres dan juga regres. Perubahan progres yaitu perubahan yang membawa kemajuan di masyarakat. Sedangkan perubahan regres adalah perubahan yang membawa kemunduran di masyarakat. Lalu selanjutnya berdasarkan caranya, yaitu ada perubahan yang didasarkan oleh kekerasan dan juga perubahan yang terjadi karena tidak adanya tindak kekerasan.
Lalu selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi perubahan sosial, yaitu internal dan juga eksternal. Untuk faktor internal, yang pertama adalah berkurang atau bertambahnya jumlah penduduk di suatu wilayah. Lalu yang kedua, adanya penemuan-penemuan baru, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu ada discovery dan juga invention. Discovery ini adalah penemuan baru, baik berupa alat maupun gagasan. Sedangkan invention adalah inovasi dari penemuan-penemuan yang sudah ada sebelumnya. Lalu yang selanjutnya adalah konflik dalam masyarakat. Lalu yang terakhir adalah suatu revolusi atau pemberontakan. Lalu yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia. Misalnya itu seperti bencana alam, tsunami, gempa bumi, dan juga lain-lainnya. Lalu selanjutnya adanya peperangan dan juga pengaruh unsur kebudayaan lain. Selanjutnya adalah faktor pendorong dan juga faktor penghambat dari adanya perubahan sosial. Untuk faktor pendorongnya, yang pertama adalah kontak dengan kebudayaan lain. Lalu yang kedua adalah sikap toleransi. Lalu yang ketiga adalah sikap menghargai karya orang lain. Yang keempat adalah suatu sistem pendidikan yang formal dan maju. Lalu yang kelima adalah orientasi untuk ke masa depan. Lalu selanjutnya faktor penghambat dari perubahan sosial, yaitu sikap masyarakat yang masih tertutup dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi saat ini. Lalu yang kedua adanya rasa takut akan adanya perubahan budaya yang sudah ada dari sebelum-sebelumnya. Adalah perkembangan ilmu yang masih belum maju karena adanya sikap yang masih tertutup di masyarakatnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu dampak-dampak perubahan sosial di masyarakat. Yang pertama itu ada dampak positifnya. Dampak positif yang pertama itu adalah modernisasi, yaitu di mana para masyarakat ini memperbarui dirinya menuju masa kini atau modern. Yang kedua, efisiensi dalam kehidupan masyarakat. Lalu yang ketiga, kesejahteraan dalam masyarakat meningkat, terjadinya reorganisasi dan juga integrasi. Lalu dampak negatif dari perubahan sosial yaitu yang pertama adalah disorganisasi, yaitu proses pudarnya norma sosial dalam masyarakat. Lalu yang kedua yaitu adalah cultural shock, di mana masyarakat ini mengalami kebingungan karena masuknya kebudayaan masyarakat lain. Tiga adalah cultural lag, yang dimana kondisi ini masyarakat mengalami kesenjangan budaya karena proses kemajuan budaya yang satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Lalu yang selanjutnya adalah meningkatnya tindak kriminalitas, lalu pudarnya proses solidaritas di masyarakat, lalu juga ada anomi atau tidak adanya norma dalam kehidupan masyarakat. Lalu selanjutnya adalah pencemaran lingkungan dan juga marginalisasi. Sekian penjelasan materi saya tentang perubahan sosial. Semoga penjelasannya dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.